langsung ke simpasio. Iya, betul. Soalnya teman-teman adik-adik di rumah yang masih pelajar ya, dan juga untuk adik-adik yang mahasiswa ya, terkaitan mungkin juga jurnalis di NTT ya, kalau misalnya kalian membutuhkan referensi mengenai Larang Tuka dan budaya Larang Tuka, langsung ke simpasio. Ada keuangan referensi kalian. Tapi keren ya Kak, bisa mau clipping. Betul. Iya, Zaman betul. sekarang Dan nih. sekarang clipping cari di mana? Iya, Susah betul. ya. Dan memang clipping ini beragam tema dan cukup membantu di beberapa pekerjaan atau penyusunan paper note. Jadi misalnya ada NGO yang waktu itu bicara soal buruh migran perantauan. Ya. Clipping di Simpasius itu tuh cukup membantu. Jadi kita bisa melihat dari tahun sekian sampai sekian itu bagaimana fenomenanya seperti apa, atau bagaimana pergerakan dari para buruh migran. Itu satu. Lalu yang kedua, sejarah kebencanaan juga akhirnya dapat dokumennya dari clipping yang dikumpul oleh Simpasio. Waktu itu pemerintah dan NGO mereka bikin rencana kontingensi mitigasi bencana, lalu data-data itu didapatnya dari Simpasio. Ya. Terus terakhir tahun kemarin kami juga cukup berkontribusi dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah. Wow. Jadi Flores Timur tuh termasuk salah satu kabupaten yang paling cepat menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah yang diserahkan langsung ke Dirjen Kebudayaan waktu itu, dan cukup banyak kontribusinya, data-data juga informasi-informasi yang kami arsipkan, kami simpan selama ini cukup membantu waktu itu, gitu. Untuk tema-tema clipping ya Kak ya. Untuk paling lama itu tahun berapa? Dan Dari- paling terbaru itu tahun berapa sekarang Kak? Jadi clipping tuh memang dari tahun 70-an. Waktu itu tuh majalah Dian ya? Majalah Dian kalau tidak salah. Iya, itu tuh Bapak tuh sudah sangat serius untuk itu gitu. Sudah sangat serius membuat clipping itu dari 70-an, surat kabar 70-an sampai hari ini. Temanya beragam, sosial, budaya, masalah pendidikan, lalu tapi memang pendidikan, sastra juga karena beliau basicnya sastra Indonesia. Jadi cukup banyak juga buku-buku atau roman-roman, buku-buku tua, novel-novel itu semua ada di Simpasio. Jadi sebenarnya teman-teman muda siswa-siswa SMA yang butuh buku untuk tugas-tugas, biasanya kan dulu saya tidak kesulitan, saya dan kakak-kakak saya, adik-adik saya itu tidak kesulitan karena memang koleksi ilmiah gitu. wanita dan Bapak tuh dia bilang begini, Bapak tidak punya uang tapi kita harta tuh di buku ini gitu. Gitu. Jadi Semoga Bapak sebentar menonton ini ya. Aduh. Kakak. Tapi Kak, ini kemana nih sampai pada akhirnya bikin lembaga? Maksudnya kan prosesnya pasti rumit ya, dari Bapak buku-buku begitu-begitu tiba-tiba harus atur jadi satu, harus diatur dari manajemennya. Ya, jadi memang ide awalnya untuk akhirnya dilembagakan tuh gara-garanya sebenarnya ini adalah kebetulan yang kami syukuri sebenarnya. Jadi ini bukan satu hal yang kami rencanakan dengan sangat konsepsional atau sistematis. Kami menangkap peluang juga kebutuhan masyarakat. Nah, waktu itu kakak pertama namanya Berto Tukan, dia sekarang di Jakarta, lalu sempat berlibur ke Larang Tuka. Orang ini suka lama pulang sebenarnya, betah di ibu kota, jaga Monas atau apa. Ya, jadi lu kakak mau. Aduh, dah. Dia pasti matau. Jadi dia yang idenya karena Bapak sudah usia pensiun, Bapak nih beliau guru tapi guru swasta, lalu sebenarnya beliau kerja apa saja tapi semangatnya sebagai seorang pendidik gitu. Jadi selama kurang lebih 34 tahun ketika Simpasio dengan semangatnya itu selain juga mengajar di sekolah swasta, tapi karena suka menjadi fasilitator, juga pembicara dari desa ke desa, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi informasi-informasi itu yang dia kumpulkan, gitu. Beliau kumpulkan. Nah, jadi ketika Bapak sudah pensiun dan kami anak-anak merasa bahwa Bapak kayaknya sudah cukup lah ya untuk terlalu banyak berinteraksi di luar, gitu. Bapak harus lebih banyak waktu di rumah, maka kakak laki-laki pertama ini berpikir untuk bagaimana kita lembagakan biar manajemennya lebih jelas dan biar ada yang ngurus gitu. Ada yang mengurusi. Tapi kakak ini dia ngasih ide aja gitu.
Cuman ide saja. Ide saja. Oke. Adik-adik di rumah. Terus waktu itu saya masih di Jakarta, masih ada beberapa pekerjaan di sana. Lalu setelah selesai pekerjaan itu, saya rindu rumah sebenarnya. Walaupun cukup lama di ibu kota dan menikmati sekali hidup di sana gitu, tapi akhirnya saya rindu bapak mama, saya rindu rumah. Saya pulang tanpa ada perencanaan bahwa saya akan kerja di lembaga manapun. Jadi waktu itu saya bilang, bapak saya pulang, mama saya pulang, dan bapak bilang, mari pulang dan ada sesuatu yang memang silakan kau mau apakan ini gitu. Nah ketika saya pulang, bapak cerita tentang ide-ide ini, dan memang kami hidup dari pekerjaan-pekerjaan arsip dan kajian bapak sebenarnya, sehingga ini tidak menjadi asing bagi kami. Terus sudah bapak bilang ini Simpasio ini lembaga arsip dan kajian sosial budaya, tapi basic saya jauh dari itu sebenarnya. Saya teknik planologi, perencanaan wilayah dan kota. Sebelumnya adalah bekerja ngurusin pembangunan fisik, lalu tiba-tiba pulang dan bicara sosial budaya gitu kan. Terus bapak bilang silakan, Owa suka apa, Owa bisa apa. Dan dalam kepala tuh saya tuh suka anak-anak, saya tuh tidak bisa sendiri, dan saya tuh suka kumpul orang. Oke, gitu. Harus begini, iya. Jadi kayaknya itu ospek kayaknya. Iya, betul. Jadi terus sudah begitu, pas waktu pulang itu berdekatan dengan momen Hari Anak Nasional tahun 2016. Akhirnya saya dan adik perempuan 2 orang namanya Ona dan Oni. Jadi Ona dan Oni ini juga spesial sih. Orang-orang bilang mereka kembar, tapi mereka tidak terima kalau dibilang kembar. Tapi memang tidak kembar. Gara-gara bapak mama tuh suka kasih baju sama tuh. Iya gitu. Nah terus Ona dan Oni ini juga punya, kalau saya bilang mereka juga spesial karena si Oni suka mendongeng dan si Ona suka menulis. Sastranya saya bilang paling juara di antara kami. Sastranya Bisa. Gitu. Jadi bareng Ona dan Oni, lalu ada teman-teman kecil namanya Ratila Mauran dan Rosni Da Silva. Waktu itu karena kita anak komplek, kita kumpul anak-anak di sekitar rumah. Waktu itu koleksi buku untuk anak dan remaja itu terbatas sekali, karena memang koleksi buku di Simpasio Institute, kami sudah punya perpustakaan keluarga sejak bapak masih mulai berkarya. Itu sudah ada rumah kecil yang memang itu perpustakaan keluarga. Tapi kan buku-bukunya pasti buku-buku dewasa, buku-buku yang buku-buku umum gitu, bukan buku-buku berat. Itu isinya filsafat, politik, gitu-gitu. Jadi karena anak-anak banyak, lalu kami mulai berpikir bahwa kayaknya kita harus buat kegiatan yang seru lah buat anak-anak. Sebenarnya kenapa sampai akhirnya saya berpikir kenapa anak-anak? Saya tuh dari kecil memang cukup aktif di forum-forum anak. Jadi dulu waktu SMP, SMA itu cukup aktif di forum anak kabupaten. Dan ketika kami keluar daerah dan balik lagi tuh kok tidak ada kemajuan, bahkan hilang gitu. Nah sebenarnya itulah yang akhirnya menggerakkan saya dan beberapa teman dan juga adik untuk marilah kita bikin sesuatu untuk anak-anak. Pasti mereka perlu ruang-ruang lain selain sekolah gitu. Ya.